sahabat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, beliau merupakan salah seorang dari kelompok As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang yang masuk ke dalam kelompok pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Beliau merupakan orang yang ke-8 yang masuk Islam, yang kemudian oleh baginda Rasulullah dinyatakan sebagai orang yang dijamin akan masuk surga. Karena beliau termasuk As-Sabiqunal Awwalun, orang yang ke-8 yang membaiat dirinya mengikuti seruan dari baginda Rasulullah menjadi seorang yang muslim. Sehingga pantas kalau kemudian Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang akan dijamin masuk ke dalam agama Islam. Beliau diajak oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah 2 hari Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam agama Islam, Abdurrahman bin Auf pun diajak untuk dibaiat dan mengucapkan syahadat di depan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca lebih dekat lagi bagaimana kehidupan seorang Abdurrahman bin Auf, kita akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa Abdurrahman ini adalah contoh orang yang sukses dunia dan juga sukses akhirat. Orang yang memiliki keberuntungan di dunia dan mendapatkan keberuntungan akhirat. Kenapa? Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat kaya raya di zaman baginda Rasul ya. Selain Utsman bin Affan, saudagar yang sukses, Abdurrahman bin Auf ini orang yang sangat kaya raya. Hartanya berlimpah ruah, kekayaannya sampai melaut ya. Kekayaan sampai membanjir. Tapi beliau merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang soleh, orang yang taat ibadah, sehingga kekayaannya tidak menyebabkan dia berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya beliau merupakan kelompok muhajirin ya. Beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah sesuai dengan perintah Allah ya. Beliau termasuk kelompok muhajirin ya, yang berangkat dari Mekah menuju Madinah untuk melakukan sebuah hijrah. Nah, ketika orang-orang muhajirin ini sampai di Madinah, kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatukan 2 kelompok besar ini, kaum muhajirin dari Mekah dan kaum Ansor yang orang asli orang Madinah, disatukan oleh baginda Rasul dalam satu ikatan namanya ikatan Islam, ukhuwah Islamiyah. Masing-masing mencari saudara ya. Walaupun bukan saudara, baru kenal padahal. Jadi masing-masing karena disatukan oleh baginda Rasul, masing-masing mencari saudara. Di orang Ansor ini, orang Madinah, mereka mencari kedatangan orang-orang muhajirin dari Mekah. Nah, termasuk Abdurrahman bin Auf ini, ketika dia hijrah dan sampai di Madinah, beliau berjumpa dengan seorang Ansor bernama Sa'ad Al-Arabi. Sa'ad Al-Arabi ini kemudian bersalaman dengan Abdurrahman bin Auf. Selamat datang wahai saudaraku dari Mekah. Nama Anda siapa? Nama saya Abdurrahman bin Auf. Kalau Anda siapa? Kalau saya Sa'ad Al-Arabi. Oke. Selamat datang saudaraku dari Mekah. Jangan khawatir Anda akan sengsara hidup di Madinah ini. Jangan berprasangka bahwa Anda akan mendapatkan kesengsaraan di Madinah ini. Tenang ya, kata saat ini. Saya punya rumah, ada 2 kamar. Silakan kau pakai 1, saya 1. Saya juga punya 2 unta. Silakan kau gunakan 1, saya pun 1. Saya punya kambing 4, silakan kau pakai 2, saya pun 2. Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih saudaraku dari Madinah, Tuan Sa'ad Al-Arabi. Terima kasih atas tawarannya. Saya sangat senang dengan tawaran itu. Anda ternyata orang yang sangat baik kepada saya. Tetapi
saya akan sangat senang kalau umpama Anda menunjukkan kepada saya di manakah letak pasar. Pasar? Iya. Kalau saya sudah tahu di mana pasar, saya akan berjualan di sana. Saya dapat untung, bisa saya pergunakan dalam kehidupan saya, dan saya nggak mau numpang di hidup Anda. Saya nggak mau merepotkan Anda. Saya nggak mau jadi benalu dalam kehidupan Anda. Ditunjukkanlah pasar oleh Sa'ad Al-Arabi ini. Nah, kemudian esokan harinya nih, Abdurrahman bin Auf mulai berjualan kecil-kecilannya. Awalnya beliau berjualan kayu bakar. Jadi beliau mencari kayu-kayu bakar, diikat, kemudian dipanggul oleh beliau, dibawa ke pasar untuk dijual. Tiap hari begitu tuh. Mencari kayu bakar, diikat, dipanggul ke pasar, kemudian dijual. Dijual dan dijual. Nah, lama-kelamaan dari hasil penjualan ini dikumpulkanlah oleh Abdurrahman bin Auf, dikumpulkan, ditabung, dan ditabung. Lama-kelamaan tabungan semakin banyak, dan semakin banyak. Akhirnya dia mampu untuk membeli sebidang tanah. Kebetulan tanah itu ada di samping persis pasar Madinah ketika itu. Dibelilah tanah itu oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah dibeli, tanah itu kemudian dipetak-petakin ya. Dipatok-patok, dikafling-kafling lah. Dengan tujuan untuk berjualan bagi yang nggak punya tempat berjualan. Nah, ketika sudah dipetak-petakin, sudah dikafling-kafling, ditawarkan ke orang-orang. Wahai penduduk Madinah, siapa yang mau berjualan, berdagang silakan di tanah saya. Bayar enggak? Nyewa enggak? Enggak. Bukan sewa sistemnya. Lalu bagi hasil saja. Jadi kalau Anda dagangnya sedang berhasil, sedang untung, maka kita bagi hasil. Tapi ketika Anda dagangnya kurang beruntung, rugi, maka Anda nggak perlu bayar kepada saya. Sebab kalau sewa itu kan akan sangat merugikan kalian. Iya, kalau kalian untung bisa bayar sewa. Kalau sedang rugi, kalian akan terpaksa pinjam sana kemari. Tapi ini tidak. Silakan gunakan tanah saya untuk berjualan, nanti bagi hasil. Nah, ternyata ide ini sangat disambut baik oleh pedagang pasar yang ada di Madinah itu. Mereka kemudian berbondong-bondong berebut tanah milik Abdurrahman bin Auf ini. Ada yang pesan semeter, ada yang pesan 2 meter, ada yang pesan 3 meter untuk berjualan. Akhirnya banyak juga orang yang menggunakan tanah Abdurrahman bin Auf untuk berjualan. Nah, di sinilah mulai keuntungan para pedagang yang dagang di tanah Abdurrahman bin Auf ini dibagi rata, bagi dua ya, bagi hasil, dan untungnya semua pedagang yang dagang di tanah itu hampir semuanya laris, semuanya maju, semuanya berhasil. Akhirnya disinilah kemudian Abdurrahman memulai bisnis barunya. Dia mendapatkan keuntungan banyak. Semakin banyak, semakin lama semakin beliau menjadi orang yang kaya. Hartanya semakin berlimpah, uangnya semakin banyak. Dan tercatat bahwa ketika itu Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang paling kaya. Di samping Utsman bin Affan ya. Sangat kaya ini. Tetapi beliau sangat dermawan. Beliau kalau bersedekah nggak tanggung-tanggung ya. Dan setiap peperangan yang dihadapi oleh kaum muslimin, Abdurrahman bin Auf selalu yang menanggung dananya. Yang memikul biayanya semua ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Di perang Badar misalkan ya. Beliau menyumbang kurang lebih 400 dinar. Disumbangkan untuk biaya peperangan ya. Uang itu dibagi-bagi kepada para pejuang muslim agar mereka bisa semangat berjuangnya, dan mereka yang peperangan habis bisa untuk membeli perbekalan yang habis. Satu orang dikasih uang secara cuma-cuma oleh Abdurrahman bin Auf ya, 400 dinar. Kurang lebih
2 juta lah ya, 20 juta, kurang lebih 20 juta. Kalau satu dinarnya itu 50.000, ya kurang lebih 20 juta. Dibagi-bagi secara cuma-cuma kepada para pejuang-pejuang muslim. Itu perang Badar ya. Bahkan bukan cuma itu, Abdurrahman bin Auf sumbang kembali 40.000 dinar. Subhanallah. Kalau tadi 400 dinar ya untuk para pejuangnya, ini untuk mengadakan pengadaan senjata ya, membuat pedang, membuat tombak, seluruh biaya disumbangkan semua oleh Abdurrahman bin Auf sebanyak 40.000 dinar. Kurang lebih 300 juta ya. 300 juta disumbangkan untuk biaya perang. Bukan hanya itu, beliau juga sumbangan tuh 500 kuda. Kuda yang gagah-gagah ya. Beliau nyumbang kurang lebih 500 ekor kuda untuk para pejuang-pejuang muslim. 1.500 unta. Ya kan, 500 kuda, 1.500 unta dibagi-bagi kepada para pejuang. Kalau kemudian tengah jalan mereka lapar, maka untanya bisa disembelih, bisa dimakan bersama-sama. Luar biasa. Sampai Rasulullah memuji, wahai Abdurrahman bin Auf, kau luar biasa. Kau nyumbang, kau sedekah, nggak tanggung-tanggung. Ya Rasul, kekayaan yang saya miliki adalah pemberian dari Allah. Maka saya harus bisa berbagi kepada sesama. Dan saya akan sangat bahagia kalau perjuangan Anda ada andil dari kekayaan saya. Saya mau kalau harta yang saya miliki merupakan penunjang bagi dakwah Anda menyiarkan agama Islam ini. Jadi luar biasa ya. Orang kaya berani dan mau untuk memberi. Ini yang kita butuhkan di zaman sekarang ini. Orang Islam di zaman sekarang yang kaya itu banyak. Orang Islam yang kaya itu banyak. Yang sedikit itu orang yang kaya dan peduli kepada agamanya. Ini yang kurang. Jadi orang-orang kaya zaman sekarang tuh boleh mencontoh Abdurrahman bin Auf ini. Orang yang kaya raya, hartanya berlimpah, tapi hartanya tidak eman-eman, tidak sayang, disumbangkan untuk perjuangan Islam. Di perang Tabuk misalkan ya, perang Tabuk itu kan pernah terjadi ya. Beliau menyumbang kurang lebih 200 ukiyah emas. 200 ukiyah emas. Satu ukiyah itu kurang lebih 31 gram ya, atau 15 juta. 15 juta disumbangkan untuk peperangan namanya perang Tabuk. Luar biasa, hartanya berlimpah. Cuma yang membuat Abdurrahman bin Auf ini agak resah, satu hari baginda Rasulullah SAW ketika mengisi taklim pengajian, beliau mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah orang yang terakhir masuk surga. Ini yang membuat beliau kaget. Ya Rasul, kenapa menjadi orang yang terakhir masuk surga? Lah ya iya, kenapa? Abdurrahman bin Auf orang yang sangat kaya raya, dan nanti di akhirat persidangannya lama, hisabnya lama. Karena dia punya banyak harta. Karena semakin sedikit, dia akan semakin sebentar persidangan di akhirat. Semakin dia orang kaya, semakin lama persidangannya. Jadi Abdurrahman bin Auf, kata baginda Rasul, adalah orang yang nanti kelak akan menjadi orang yang terakhir masuk surga. Nah, mendengar ucapan ini beliau resah. Dan kemudian beliau berpikir keras bagaimana caranya agar saya tidak menjadi orang kaya. Agar bagaimana saya jadi orang miskin. Kalau saya jadi orang miskin, maka saya tidak akan menjadi orang yang terakhir masuk surga. Dia mikir keras. Ini hartaku harus saya habiskan ini. Harus saya bagi-bagi ini. Akhirnya beliau bagi-bagi semua hartanya itu. Uangnya dibagi-bagi kepada masyarakat luas. Dengan tujuan agar dia segera menjadi orang miskin. Ini kan agak aneh ya. Orang kaya zaman sekarang kan nggak bukil begini. Nggak ada orang yang kaya pengen jatuh miskin. Yang ada orang yang kaya terus berjuang agar semakin kaya. Dan begitu. Abdurrahman bin Auf tidak. Dia takut jadi orang kaya dan takut menjadi orang yang terakhir masuk dalam surga. Saya nggak mau gara-gara harta ini
Saya ketinggalan tiket masuk ke sorga. Orang-orang miskin sudah duluan, saya paling belakang, saya nggak mau. Maka saya harus menjadi orang yang miskin. Hartanya dibagi-bagi, uangnya dibagi-bagi. Tapi semakin dibagi, semakin kaya. Itu kan prinsip dalam ilmu sedekah ya. Kalau kita bersedekah itu kan bukan harta kita akan berkurang, justru harta kita akan berlebih. Harta kita akan bertambah. Akan bertambah. Tidak ada rumus orang yang sedekah dia akan menjadi miskin, itu tidak ada. Jadi semakin dia banyak bersedekah, dia akan semakin bertambah rezekinya. Nah, Abdurrahman bin Auf itu berpikir, kalau saya banyak sedekah, saya banyak memberi, maka saya akan segera jadi orang miskin. Nyatanya tidak. Hartanya dibagi-bagi kepada fakir miskin, bukannya dia semakin miskin, justru semakin bertambah. Semakin bertambah, semakin bertambah. Ini luar biasa. Orang kaya yang mengharapkan menjadi seorang yang miskin gara-gara takut menjadi orang yang terakhir masuk surga. Kita kan zaman sekarang nggak peduli amat mau masuk surga yang terakhir kek, pertengahan kek. Yang penting kita menjadi orang yang kaya dan terus kaya. Bahkan kita berusaha agar anak cucu kita sampai 7 turunan menjadi orang kaya seperti kita. Subhanallah. Yang timbul apa ketika kita ingin terus menjadi orang kaya, ingin terus menjadi orang yang kaya? Timbulnya adalah penyakit bakhil, ya, pelit, kikir, nggak mau berbagi kepada orang lain. Kenapa? Dia ingin terus menjadi orang yang kaya. Ini penyakit-penyakit zaman sekarang ini. Satu hari, saking pengen jadi orang yang bangkrut, saking pengen jadi orang yang miskin, satu hari ketika ada perang Tabuk ya, terjadi peperangan Tabuk, kurang lebih terjadi tahun ke-9 Hijriah. Ini perang Tabuk, perang yang terakhir dalam kehidupan baginda Rasulullah ya. Menjelang wafatnya baginda Rasul, Nabi sempat mengikuti perang yang terakhir, namanya perang Tabuk ya. Perang antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Karena orang Romawi mereka nggak terima kalau sampai Bizantium dikuasai oleh orang-orang muslim ya. Bahkan orang-orang Romawi ingin agar Madinah ditaklukkan oleh mereka sehingga dimusnahkan orang-orang muslim. Nah, mendengar berita ini, Rasulullah kemudian menyiapkan pasukan muslimin sebanyak kurang lebih 70.000 pasukan muslim untuk bisa mengalahkan, melumpuhkan pasukan-pasukan Romawi ini. Tahun ke-9 Hijriah ya, perang yang terakhir yang dihadapi oleh baginda Rasulullah menjelang wafatnya. Nah, ketika sedang menyiapkan perang Tabuk inilah seluruh kaum muslimin kota Madinah berangkat. Mereka berangkat dengan perbekalan yang disiapkan oleh Abdurrahman bin Auf ini. Nah, mereka punya kebun-kebun anggur, kebun kurma ya, punya kebun-kebun kurma ini. Tapi kan ada panggilan untuk jihad, panggilan perang, mereka tinggalkan semua kebun-kebunnya, mereka berangkat bersama baginda Rasulullah menghadapi pasukan Romawi. Hanya kebun kurma mereka terbengkalai. Dari semula berbuah, belum berbuah ya, sampai berbuah masih mentah, sampai matangnya, sampai kelewat matang, sampai busuk. Nggak terurus karena semua pasukan muslimin masih berangkat berperang. Pulang dari perang Tabuk ini, kaum muslimin pada pulang ya ke Madinah. Mereka sangat kaget dan kecewa. Kurma-kurma yang mereka tinggalkan ini di kebunnya masing-masing sudah pada membusuk. Mereka pikir, aduh, kalau membusuk begini, ini kurma ini kalau saya jual pasti harganya murah ini. Kata baginda Rasul, ya sabarlah, itu ujian buat kalian ya. Itu ujian buat kalian. Dipanenlah, yang busuk-busuk juga dipanen ya. Dipanen kurma-kurma yang busuk ini. Kemudian dijual dengan harga yang sangat jatuh harganya tentu ya. Sudah busuk. Nah, Abdurrahman bin Auf punya ide. Ini kurma-kurma orang-orang Madinah sedang pada busuk ini. Mereka pasti dijual dengan harga yang sangat murah. Orang busuk, bahkan mungkin tidak ada yang berminat. Ini
kesempatan bagi saya nih, kurma mereka yang busuk akan saya borong, akan saya beli dengan harga yang mahal, kemudian akan saya jual kembali. Pasti harganya murah. Ini kan aneh ya, ada orang berjualan justru bukan mengharapkan keuntungan, malah mengharapkan kerugian. Niatnya agar dia rugi, jatuh, bangkrut, dan dia miskin, itu niatnya. Kalau dia miskin, maka dia tidak akan menjadi orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Ini tujuannya. Jadi seluruh kurma-kurma yang dimiliki oleh orang-orang Madinah dibeli, diborong oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga yang sangat tinggi. Setelah dibeli, kemudian dijual ya, dengan harga yang tentu sangat murah karena dalam kondisi busuk. Dia berpikir ini pasti kurma yang saya jual pasti harganya murah, pasti murah. Pasti nggak ada yang berminat. Kalau murah pasti saya rugi. Kalau saya rugi pasti saya akan jatuh miskin. Itu tujuannya. Tetapi yang diinginkan Abdurrahman bin Auf tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Satu hari di negeri Yaman ini sedang ada wabah penyakit, sedang ada pandemi. Wabah penyakit hampir melanda seluruh kota Yaman. Lah, menurut tabib yang ada di kota Yaman ini penyakit ini hanya bisa sembuh kalau diobati menggunakan kurma busuk. Nah, mereka mendengar di kota Madinah ada orang yang jual kurma busuk. Akhirnya Raja Yaman datang ke Madinah memborong semua kurma-kurma yang busuk milik Abdurrahman bin Auf dengan harga yang lebih mahal, 10 kali lipat dari harga yang dia beli dari masyarakat Madinah. Ya, ngelus dada Abdurrahman bin Auf ini. Masya Allah, wong saya sengaja menjual ini kurma busuk supaya nggak laku, supaya harganya murah, supaya saya bangkrut. Ini malah justru datang orang-orang dari Yaman. Raja Yaman memborong semua kurma busuk yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat. Ini namanya ada orang kaya ya, gagal menjadi orang miskin. Kalau kita kan kebanyakan banyak orang-orang miskin yang gagal menjadi orang kaya. Tapi Abdurrahman bin Auf itu contoh orang yang kaya, pengen miskin tapi nggak kelakon ya. Pengen miskin tapi nggak kesampaian. Dia supaya menjadi orang yang terdepan ketika masuk surga. Orang kaya yang gagal menjadi orang miskin. Menjual harga yang murah malah justru dibeli dengan harga yang sangat mahal. Tapi ya bagaimana, karena kemauan Raja Yaman dibeli dengan harga yang mahal. Akhirnya hasil dari penjualan ini dibagi semua ke masyarakat luas. Fakir, miskin, yatim, piatu, janda, tua, bahkan orang yang kaya pun tetap kebagian. Semua dibagi, pokoknya nggak boleh ada keuntungan dagang yang masuk ke kantong saya. Dibagi rata. Sampai baginda Rasul geleng kepala. Subhanallah, Abdurrahman bin Auf, Anda benar-benar bukan pecinta harta. Anda benar-benar berjuang ingin menjadi orang yang miskin agar Anda menjadi bukan orang yang paling akhir masuk ke dalam surganya Allah. Memang kehidupan Abdurrahman sudah ditulis oleh Allah bahwa dia tidak akan menjadi orang miskin. Maka biarpun hartanya dibagi rata, ya, hartanya dihabiskan, dibagi ke orang-orang, justru bukan tambah miskin, malah semakin kaya. Dan beliau merupakan pejuang Islam. Ini barangkali yang kita katakan bahwa beliau adalah orang yang berhasil sukses dunia dan juga sukses akhirat. Menjadi orang yang kaya di dunia dan juga menjadi orang yang kaya di akhirat. Orang kaya dan oleh baginda Rasul dijamin akan masuk surga. Subhanallah. Sampai ketika Umar bin Khattab ini meninggal dunia, wafat ya, sempat ada perbincangan siapa nih yang akan melanjutkan khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Hasil dari musyawarah ditunjuklah Abdurrahman bin Auf, calon khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Tapi beliau menolak ya. Beliau menolak. Saya tidak mau menjadi khalifah. Kenapa Abdurrahman? Saya tidak mau. Saya sudah terlalu berat nanti hisabku karena harta yang saya miliki. Nanti akan ditambah dengan hisab saya menjadi seorang pemimpin. Saya nggak mau.
Sudah terlalu berat saya tanggung jawabnya menghadapi harta yang saya miliki. Sudah terlalu berat. Jangan sampai saya diperberat lagi dengan tanggung jawab saya menjadi seorang khalifah. Saya nggak mau. Bahkan beliau mengucapkan kata-kata yang luar biasa ya. Kalau ada sebilah pisau yang menancap di leherku, itu lebih saya pilih daripada saya menjadi seorang khalifah. Luar biasa ya. Saya lebih memilih pisau yang menancap di leherku daripada saya menjadi seorang khalifah. Ya. Enaknya nggak seberapa, sengsaranya udah kebayang nanti di akhirat. Tanggung jawabnya, hisabnya akan semakin ribet. Jadi beliau meskipun jadi orang kaya nggak kemudian celamitan kepada jabatan. Ya. Beliau nggak mau menjadi seorang kaya sekaligus pejabat karena beliau anggap bahwa menjadi orang kaya pun sudah repot, ya. Sudah menyibukkan diri. Bahkan terancam menjadi orang yang terakhir masuk surga. Apalagi ditambah dengan menjadi seorang khalifah. Sampai usia beliau, ya, beliau wafat ketika usia 72 tahun. Beliau masih tergolong orang yang masih bertahan menjadi orang yang kaya. Bahkan tercatat hartanya itu kurang lebih 6 triliun ya. 6 triliun harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, beliau termasuk pejuang. Ketika di perang Uhud, beliau mendapat luka sebanyak 20 luka. Ya. 20 luka di badan, sampai gigi beliau pada ompong. Ya. Ompong karena mereka, gigi itu sering dibentur-benturkan dengan senjata. Ya. Ada yang mukul, ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan besi. Sehingga ketika peperangan, Abdurrahman bin Auf ini giginya patah. Giginya banyak yang ompong, sehingga beliau di akhir hayatnya itu kalau bicara agak sulit ya, karena giginya tuh semuanya habis di dalam peperangan itu. 6 triliun harta beliau. Nah, ketika beliau hendak wafat, beliau wasiatkan kepada anaknya, anakku, nanti kalau bapakmu wafat, tolong hartaku ini kau bagi rata. Kau bagi-bagi orang-orang. Kau bagi ke orang-orang. Saya nggak mau saya meninggalkan harta yang menyebabkan saya akan mengalami kesulitan dan berat ketika menghadapi alam barzah. Bagi semua hartaku, jangan ada yang tersisa. Ketika aku sudah tidak ada di dunia, hartaku juga harus lenyap dari dunia ini. Nggak boleh ada harta yang menyebabkan fitnah nanti. Itu luar biasa ya, wasiat yang luar biasa. Jadi bukan mewasiatkan nih anakku nanti bapak meninggal kau bagi rata ya, kakakmu, adikmu harus dapat. Tidak. Mintanya dibagi kepada orang-orang. Masyarakat luas dibagi rata supaya ketika saya meninggal dunia sudah tidak ada di permukaan bumi, hartaku pun selesai sampai di situ. Ini yang perlu kita contoh ya, orang yang kaya dan mau berbagi bersama, bersedekah dengan tanpa menghitungkan perhitungan ya. Bersedekah dengan tanpa hitungan lagi. Dan itulah yang kita butuhkan Abdurrahman bin Auf di zaman sekarang agar Islam ini semakin jaya.